Tanya juga bagaimana ya Chris, map itu sendiri itu adalah kepanjangan dari M-nya adalah making, E-nya adalah a, D-nya adalah different, making a different. Wow, jadi making a membentuk difference, ya, ya. Something, sesuatu yang lain daripada yang lain. Oke? Karena begini, ini nyambung nggak dengan tadi yang pertanyaan, aduh asuransi itu kok Sulit. susah katanya ya. Jadi gini, kalau kita membuat satu hal yang berbeda, cara pandangnya ya. Sekarang kalau misalnya bilang, wah jalanin asuransi itu susah. Pertanyaannya, jalanin apa ada yang gampang? Bener. Ya, saya ambil contoh, saya pernah ketemu satu orang. Dia tanya sama saya, Cilisya, jalanin asuransi itu susah. Ya udah, saya bilang, kalau susah kita coret aja, yuk kita cari lagi yang gampang. Dan saya tanya, karena dia kerja ya, dia kerja sama orang. Terus saya tanya, kerja untuk dapat posisi puncak itu gampang atau susah? Dia pas pikir-pikir, dia bilang, ya susah. Mau jadi presiden gampang nggak teman-teman? Juga enggak, ya susah. Kalau gitu kerja sama orang coret juga susah kan? Kita cari lagi yang gampang. Gimana? Jadi profesional. Coba kalau jadi profesional, kamu jadi dokter, dokter yang mana? Mau yang biasa atau yang terkenal? Kalau mau yang terkenal, susah apa gampang mau jadi yang terkenal? Ya susah. Profesi yang terkenal. Panjang lagi. Panjang dan susah. Oke, kalau kayak gitu coret lagi profesi. Gak usah pakai jadi profesional. So, jadi apa? Pedagang. Pedagang yang sukses, dagangannya luar biasa. Susah apa gampang? Susah. Susah juga, coret jadi pedagang. Oke, pilih mau jadi apa? Pengusaha. Pengusaha juga sama. Pengusaha apa yang gampang? Yang bagus usahanya, yang bertumbuh luar biasa. Apalagi di zaman seperti sekarang, ekonomi seperti sekarang ya. Susah apa gampang? Dia pikir lagi, susah juga. Oh kalau gitu coret. Pengangguran dong. Habis pilihan apa lagi? Nganggur susah apa gampang? Susah. Susah juga. Banyak yang ngerasain ya? kan sekarang. Nah jadi kita lihat ya, dari saat kita dalam hal mendapat satu pertanyaan aja, bagaimana kita membuat satu perbedaan dari cara pandang kita menghadapi segala sesuatu. Seperti kayak tadi ya, dibilang bahwa kita akan baru bisa bilang mudah atau gampang pada saat setelah kita bandingkan dengan yang lain, kita baru tahu. Jadi menurut saya jalanin asuransi susah atau gampang? Menurut saya karena tidak ada yang gampang, buat saya biasa saja. Karena kerja juga susah, mau punya pangkat yang tinggi. Dagang juga susah, jadi profesional yang terkenal susah, apapun susah. Jadi menurut akui Bapak ini susah. Tapi kalau saya lihat ini jawabannya susah, jadi biasa. Betul. Iya kan? Dan kita juga mesti lihat sekarang. Pada saat semuanya susah, dan kita lihat lagi seberapa hasilnya. Ya dong, sama-sama udah dikerjainnya juga sama. Makanya kita harus lihat dari hasilnya. Apakah hasilnya itu bisa sustain, bisa terus bertumbuh, atau limited time. Jadi misalnya contoh, udah susah-susah saya kejar, usia 55 saya udah harus totally stop. Sudah tidak bisa, bukan saya nggak mau ya, saya mau pun sudah tidak bisa misalkan. Karena dipaksa oleh perusahaan sudah selesai. Paling kontrak sekian tahun diperpanjang terus. Juga sama, kalau saya mau dagang, saya juga mesti pikir, dagangan saya, nanti siapa yang akan terusin? Selama tidak ada lagi yang mau lanjutkan, berarti akhirnya akan stop. Jadi hal-hal seperti itu, cara pandang kita. Apakah kita memandang segala sesuatu yang secara umum, atau tampil sesuatu yang sangat berbeda? Jadi saya ambil contoh ya. Tadi dibilang making a difference. Membuat satu hal yang berbeda. Atau bahasa Indonesianya, mad itu adalah gila.
Kalau untuk kita mau sukses, banyak orang tanya, bagaimana saya mau sukses menjalani sesuatu? Jadi bukan hanya sukses di bidang asuransi saja, tetapi saya mau katakan ini sukses untuk di segala porsi, segala sisi. Jadi kalau kita lihat kesuksesan itu karena ada orang yang selalu pada saat kita lakukan tindakan sesuatu, orang bilang, gila kok berani dia lakukan itu. Karena sukses itu, seseorang itu melakukan yang kebanyakan orang tidak mau berani lakukan. Saya ambil contoh, ya, saya hargai sekali pada saat pertama kali pembuat Aqua. Makanya sekarang apapun air mineral dipanggilnya Aqua. Karena kenapa? Tapi perjuangannya pada saat membuat itu, semua pada pikirnya apa? Gila, masa air minum dijual? Siapa yang mau beli? Di mana-mana kita juga bisa kalau mau minum aja ya. Ngapain kita mesti beli? Betul. Ya, tinggal ambil, masak sendiri. Something yang secara umum, secara normal terlihat tidak ada istimewanya. Suddenly tiba-tiba come out the idea, boom, saya mau jualan air minum. Tapi lihat sekarang siapa yang sukses. Betul. Nah itu dia, something yang gila memang. Ide gila. Saya ambil contoh lagi. Misalnya saya ambil contoh 7-Eleven. Ya, keluarkan satu ide. Saya mau jual. Jadi kalau kamu lihat toko-toko 7-Eleven, kalau kamu bongkar tuh isinya ya, apa sih yang dia jual? Tisu lah, permen, biskuit, obat-obat ringan, minuman. Saya rasa dibandingin sama warung gede itu lebih komplit kali ya. Tapi si pemiliknya punya come out dengan something yang gila. Dia katakan bahwa aku mau buka, mau jualnya seperti ini, tetapi aku mau jualnya khusus di tempat-tempat yang strategis, dan ini bisa membuat aku penghasilan $1 million profit. Oh, mungkin saat itu orang akan bilang, gila ya. Kenapa gila? Masa jualan seperti itu aja? Di tempat-tempat strategis kita kan lihat. Seperti kalau kita lihat 7-Eleven, dia tidak pernah jualan di pedesaan gitu, atau di gang-gang sempit. Dia selalu di tempat-tempat yang strategis, dan tempat-tempat strategis itu mahal sekali loh harganya. Tapi lihat ya, dia tidak melihat hambatan mahalnya, because dia tahu something sukses come up dengan something yang gila dulu. Ya, jadi kita lihat kenyataannya bener nggak? Profit dia adalah jutaan dolar. It's true teman-teman. Ya, jadi untuk mau jadi sukses sebenarnya sangat mudah. Kita berani terima create yang gila. Kita berani membuat satu langkah keputusan sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Jadi, karena kenapa? Karena kebanyakan kalau yang biasa-biasa saja, yang pada umumnya semua orang lakukan hal yang sama, itu tidak akan ada sesuatu yang berbeda. Saya ambil contoh. Ini adalah hukum ekonomi. Kalau persediaan banyak, barang harga menjadi jatuh. Tapi kalau barangnya langka, harganya naik. Sama kalau kita mau melakukan sesuatu yang orang bilang gila berarti langka. Jarang ada orang yang mau lakukan, itu justru yang bisa bikin sangat berhasil. Saya ambil satu contoh lagi. Bagaimana pada saat kita mau buat janji seseorang. Kalau dulu ya, membuat seseorang itu selalu teringat dan tertarik. Saya ambil satu contoh pada saat kita pernah tes ya. Saya kirim surat. Berapa banyak kita dapat surat penawaran atau apapun yang sering dikirim, at the end masuk ke dalam tong sampah. Bahkan tidak dibaca mungkin. Most of the time ya. Karena apa? Bentuknya biasa-biasa saja. Akhirnya dapat satu ide. Gila kedengarannya. Kenapa? Saya tulis dan saya kirim. Itu kertas saya tidak bentuk dalam bentuk satu lembar kertas,
Tapi kertasnya itu saya lipat sampai sekecil mungkin, kemudian masukin ke amplop, saya kirim. Berapa hari kemudian saya telepon. Saya langsung bilang, saya mau ketemu Bapak ini, bisa disambungkan. Saya adalah pengirim surat yang isinya lipatan yang paling kecil. Langsung diterima karena orangnya mau tahu siapa yang berani bikin kayak begini. Coba kalau Anda terima satu news ataupun surat di mana ditekuk kecil sampai berbentuk segitiga kecil ini. Jadi waktu mau buka juga buka. Pasti ingat gak? Dan pasti ingat gak siapa yang kirim? Ingatlah. Bagaimana saya mau ngirim sesuatu ke orang sampai orang itu harus ingat kepada saya. Jika saya mengirimkan sesuatu yang sama rata, orang lain juga lakukan hal yang sama. Nggak akan diingat orang. Tampil beda dengan pemikiran yang tepat. Itulah adalah satu kunci kenapa kita itu bisa melangkah jauh lebih maju lagi. Jadi sama halnya kalau misalnya kita bilang, gila, ide ini gila. Ya betul. Karena kenapa? Karena gila sendiri punya arti yang positif sekali. Karena gila itu adalah gali ilmu, langsung aksi, langsung ada tindakan. Jadi segala sesuatu kita mendapatkan ilmu, kemudian kita langsung praktekkan, maka hasilnya amazing. Itu secret. Jadi kalau misalkan boleh disimpulkan ya teman-teman, make a difference. Math itu artinya make a difference, membuat satu perubahan. Dan yang namanya satu perubahan itu bisa terdengar gila, betul ya? Jadi sesuai dengan literal translationnya bisa gila, tapi teman-teman tahu nggak kalau gila itu kepanjangannya gali ilmu langsung action. Jadi itulah yang luar biasa ya, yang membuat seorang Ibu Lisha sangat kreatif ya. Betul, waktu beliau sampaikan tidak ada yang mudah. Kalau misalkan ada yang mudah, udah pasti banyak orang yang kerjakan. Betul kan? Tapi karena pada kenyataannya semuanya tidak mudah, ya bisnis ini juga nggak beda dari yang lainnya gitu loh. Jadi itu semua tergantung dari cara kita berpikir teman-teman, cara kita melihat, dari perspektif mana kita mau melihat. Betul? Dan kadang-kadang yang gila itu justru menghasilkan sesuatu hal yang extraordinary, yang luar biasa. Gitu. Oleh sebab itu makanya juga pada siang hari ini kita juga akan mengundang satu bintang tamu kita, satu narasumber kita yang benar-benar luar biasa, yang kalau misalkan dilihat juga benar-benar ya gila gitu loh, karena latar belakangnya sebenarnya nggak ada relevansinya sama sekali dengan bisnis yang beliau jalankan saat ini. Tapi kita nanti mau dengar juga ceritanya. Nah, tapi sebelum kita dengar ceritanya nanti dari seorang narasumber yang luar biasa ini, kita mau tanya lagi nih satu pertanyaan ke Ibu Lisha gitu ya kan. Nah, gimana sih bisa sukses gitu loh Bu Lisha di bisnis ini? Oke, jadi kalau kita mau berhasil ya, bukan hanya di bisnis ini ya, di bisnis manapun. Pertanyaan yang pertama adalah, kita tetapkan nggak memang kita mau berhasil? Atau kita mau lihatnya sebagai, ya biarkanlah seperti air mengalir. Kayak gitu. Nah kalau misalnya kita membawa diri kita seperti air mengalir, udah jelas air ngalirnya ke bawah. Jarang air mengalir ke atas. Jadi jarang, bukan nggak jarang, nggak ada yang mengalir. Nggak ada yang ngalir ya. Kalaupun dia bisa dipompa sampai ke atas, pasti harus ada alat ya. Tapi kalau suruh ngalir sendiri, nggak ada air. Hukumnya ngalirnya ke atas, air selalu ngalirnya ke bawah ya. Jadi kalau hidup kita dari awal kita memang sudah putuskan, ya udah, yang penting seperti air mengalir saja, dan saya juga udah tahu ujung-ujungnya mau sampai kemana, ya pasti ke bawah. Tapi kalau kita mau sukses, sama belajar seperti atlet. Atlet sama-sama lomba lari. Tapi pada saat pistol ditembakkan, sebagai tanda mulai start, tidak ada satupun seorang atlet mengimaninya sebagai kekalahan. Gak ada. Jadi dari awal, bahkan dia sudah, istilahnya sudah distimulasikan di dalam pikirannya, sudah diangan-angankan, sudah di apa tuh istilahnya ya, kalau misalnya kita taruh di dalam kepala begitu, sudah ditanamkan ya, sudah ditanamkan ya, di itu pasti hasilnya itu udah di tangan. Jadi ada istilahnya gini, the vision I glorify in my mind, the ideal that I enthrone in my heart, this I will build by my life, this I will become. Jadi visi yang saya tanamkan
the vision that I glorify, ya, kita muliakan di dalam pikiran, the ideal that I enthroned in my heart. Jadi ide-ide yang saya pakukan, ya, yang saya tatahkan di my heart itu adalah kita punya subconscious mind. This I will build by my life. Dengan inilah saya membangun hidup saya, and this I will become. Jadi ini yang akan saya menjadi seperti apa. Jadi pada saat pertama kali kita sudah ambil keputusan, saya lakukan ini, saya tahu berhasil. Karena kita instruksikan di dalam hati kita, pikiran kita. Pikiran itu sebenarnya dua, ya. Satu adalah conscious mind, pikiran sadar. Satu adalah subconscious mind, pikiran bawah sadar. Jadi hati dan pikiran itu udah ditanamkan, maka kita feel-nya good. Karena kita udah tahu di sini saya mesti sukses. That's why kita punya action mengikuti apa yang kita punya pikirin. That's why kita akan mendapatkan hasilnya juga. Jadi sebenarnya seperti itu. Apa yang kamu tanamkan di dalam pikiran kamu, itu yang akan. Karena yang kita tanamkan, yang kita omongkan terus-menerus, itu adalah bagian dari doa. Kayak gitu sih. Makanya teman-teman harus kasih makan pikiran kita dengan sesuatu yang benar gitu ya. Betul. Kalau kita juga mau punya pikiran yang sehat, yang positif, juga tentunya harus kasih makan pikiran kita sendiri. Makan salah, buang-buang air dulu. Betul. Ya, Ya kita kan? salah makan aja, buang-buang air. Kalau salah, taruh makanan di dalam pikiran, kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga, kita buang-buang kesempatan, dan semua terbuang. Betul. Jadi kuncinya dua nih ya teman-teman yang kita dapat dari Bullish hari ini. Kita harus make a difference teman-teman. Ya, make a difference itu dimulai dari cara berpikir. Ya, cara kita berpikir melihat tentang bisnis ini gitu teman-teman. Ya, kalau misalkan susah itu adalah kata yang relatif gitu loh. Semua juga susah sehingga nggak ada lagi gitu loh yang gampang. Tapi dari antara yang susah tersebut kita harus cari kendaraan mana yang memang bisa membantu kita capai tujuan kita secara cepat dan tepat. Itu dia yang paling penting teman-teman. Make a difference. Dan kita harus jadi orang gila teman-teman. Ya, bukan gila secara psikis ya, tapi orang yang gali ilmu langsung action. Jadi pesannya buat teman-teman semua, para viewers, para partners kita pada siang hari ini, kalau ketemu orang dimanapun berada, harus kasih tahu, kamu harus jadi orang gila. Tapi sebelum dia gaplok kita, kasih tahu artinya gila itu apa. Ya, gali ilmu langsung action itu adalah kunci keberhasilan. Nah teman-teman, seluruh Indonesia kita sudah hadirkan ya narasumber kita yang satu lagi, yang luar biasa, yang juga make a difference teman-teman. Ya. Dalam waktu 1 tahun sudah banyak sekali perubahan, transformasi yang terjadi dalam diri beliau, teman-teman. Ya, dan dia juga banyak dibilang sama orang gila karena jalankan bisnis ini tanpa latar belakang bisnis sama sekali. Nah, oleh sebab itu kita mau cari tahu nih dari seorang narasumber kita yang namanya Vicky Monica. Kita sambut dulu yuk, Vicky. Hai Vicky. Thank you banget Welcome. udah dikasih live bareng kayak gini, senang banget. Thank you for joining. Mungkin Vicky bisa cerita dulu mengenai latar belakang Vicky. Oke. Oke, aku berawal dari entertainment industry dulu ya. Aku awalnya memang dari umur 22 udah mulai syuting, udah making money on my own. Sampai akhirnya selama 5-6 tahun stay di situ, aku mulai kerja kantoran. Aku corporate job juga sempat gitu. Jadi aku sempat kerja di startup IT company. Sampai akhirnya selama 5-6 tahun stay di situ, aku mulai kerja kantoran. Aku corporate job juga sempat. Jadi aku sempat kerja di startup IT company. Oh, itu Vicky udah selesai ceritanya. Udah. Oh, oke. Sorry ya, kita ada Agak delay ya. sedikit lag gitu loh, makanya Iya. mohon maaf teman-teman dimanapun berada, ini teknis sekali gitu ya. Tapi thank you for sharing. Kita juga udah clear gitu ya dengan backgroundnya Vicky ya, bahwa Vicky adalah seorang model, seorang aktris, juga yang sempat pernah bekerja di perusahaan konvensional ya, startup ya, di bidang startup. Jadi, nah Vicky yang kita mau cari tahu adalah backgroundnya Vicky ini kan seorang model, aktris, dan juga pernah kerja di konvensional. Cuman kan nggak lama ya waktu kerja di perusahaan tersebut ya. Nah, Vic,
apa sih yang membuat Vicky melihat bahwa bisnis asuransi ini ada potensinya dan luar biasa sehingga Vicky akhirnya mau ambil keputusan gitu loh, kayak ya I wanna do this business. Oke, awal-awal sih pas ngeliat bisnisnya kayak I don't doubt it. Aku percaya kalau bisnis ini bagus. Cuman dulu yang menjadi pikiran aku adalah, aduh bagus sih, cuman gimana ya? Karena ini nggak sesuai dengan personality aku. Karena sebenarnya aku selalu berpikir kalau aku adalah orang yang introvert. Gimana sih caranya menjalankan bisnis seperti ini kalau aku adalah seorang yang introvert? Gitu. Jadi waktu itu sempat ngobrol-ngobrol sama Christian juga tentang bisnis. Terus udah gitu aku sempat mention kalau sebenarnya ya gimana mau jalan bisnis seperti ini ya kalau misalnya aku orangnya udah introvert. How? Gitu. Terus lucunya Christian sempat bilang sama aku kalau oh kayaknya lo tuh nggak introvert deh, Vic, gitu. Kok gitu ya gitu, kayak kok gitu ya, karena dia merasa kalau aku itu sebenarnya selama ini cuma entertain pikiran kalau aku tuh introvert, dan pikiran itu bikin aku jadi punya excuse untuk nggak bersosialisasi, untuk nggak ketemu orang baru, untuk nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi itu limits myself banget gitu. Sampai akhirnya Christian ngomong seperti itu tuh nempel. Jadi kepikiran, loh itu kan berarti suatu keputusan yang aku ambil dalam pikiran aku kalau aku mau jadi seperti itu. Padahal sebenarnya bisa nggak kayak gitu loh gitu. Dan originally bener ya Vic ya, Vicky kan itu memang berpikir adalah seorang introvert, dan aku cukup yakin banyak sekali daripada kita punya audience ataupun pubs pada hari ini juga berpikir kalau beliau adalah seorang introvert gitu, mereka adalah seorang introvert, jadi gimana dijalankan bisnis ini. Tapi satu hal yang kita bisa belajar dari Vicky tadi yang Vicky sampaikan adalah dia juga seorang introvert, tapi introvert itu adalah yang dia kasih makan pikirannya setiap hari gitu loh. Padahal kalau kita lihat itu sebenarnya enggak gitu loh. Christian aja langsung bisa spot on dalam diri Vicky kalau Vicky itu sebenarnya bukanlah seorang introvert, melainkan orang yang percaya bahwa beliau adalah seorang introvert, makanya jadilah seperti itu gitu loh. Nah pada kenyataannya kan nggak seperti itu. Jadi itulah makanya yang membuat Vicky akhirnya realize juga gitu loh bahwa iya ya selama ini gue cuman entertain the idea in my mind kalau gue adalah seorang introvert. As a matter of fact, atau pada kenyataannya belum tentu loh seperti itu gitu loh. Nah tapi itu kan juga perubahan ya Vic ya. Dan I know perubahan itu kan tidak mudah gitu loh. Jadi Vic boleh nggak ceritain gitu loh. Maksudnya tadi kemarin kan Vicky waktu sempat ngomong sama Christian juga. Waktu itu Vicky ada attend satu seminar yang itu jadi satu turning point Vicky juga. Nah, biasanya orang kalau diajak ke satu seminar juga, kalau nggak ada satu langkah perubahan yang mau diambil juga nggak mau pergi gitu loh. Tapi apa yang membuat Vicky waktu itu mau gitu? Iya, waktu itu lucunya sih pas ke seminar itu, pas banget pacar aku yang speaker plus sahabat aku yang speaker. Mungkin lagi nonton juga, namanya Sabina Jacinta ya. Di situ aku bisa lihat growth-nya mereka berdua secara financially dan secara personality. Nah aku sedikit mikir kayak gila, teman-teman aku aja bisa, pacar aku aja bisa, kenapa aku nggak bisa gitu. Itu yang bikin aku motivasi kayak ya aku juga mau seperti itu sih gitu. Jadi itu lumayan turning point banget sih seminar itu bagi aku, karena aku juga membuka pikiran dan aku langsung make a decision pada saat itu juga kayak this is good for me, karena seeing is believing. I believe what I see dan aku percaya aku juga bisa seperti itu. Gitu. Banyak pertanyaan yang masuk nih, Bek. Pacarnya siapa sih? Pacarnya namanya lagi nonton nggak pacarnya? Nonton juga sih harusnya. Hai. Iya. Tapi satu hal yang kita bisa belajar ya, teman-teman semua dari Vicky ya. Sebenarnya hati yang dia dapat sesuatu, dia langsung praktekin gitu loh. Jadi gila gitu ya. Gali sesuatu, gali ilmu, langsung action gitu loh. Karena apa? Karena yang melihat gitu. Jadi diberikan sebuah opportunity, dia sudah melihat, dan sudah melihat juga bukti nyatanya, langsung segera action gitu. Nah, Vic, banyak gak tuh orang yang nanya, lu gila ya, sekarang lu ada di bisnis asuransi ya, padahal latar belakang lu tuh di dunia entertainment,
Jadi modal juga kayak nggak ada relevansinya sekali sama dunia bisnis, apalagi asuransi. Banyak kayak kira-kira yang nanya begitu. Banyak banget sih, banyak yang kayak bingung ya, kok tiba-tiba pindah haluannya kayak jauh banget gitu sama apa yang udah dikerjain gitu. Cuman kalau aku sih nggak terlalu mikirin kata orangnya, itu yang masih aku terapin setiap hari. Aku gali lagi sih sama dalamnya aku, sebenarnya aku pengen apa sih dalam hidup ini, aku pengen punya mimpi apa sih, karena aku sadar selama ini aku cuman go with the flow gitu. Aku kompromi sama mimpi aku sendiri, kalau misalnya nggak dapet A, nggak apa-apa deh dapetnya yang B gitu. Itu kan bahaya banget ya sebenarnya Betul. gitu. Jadi aku yakin kalau sebenarnya aku harus gali dalam aku maunya apa, terus aku cek realitanya aku ada di mana nih gitu. Apakah aku sekarang lebih deket sama mimpi aku, berapa lama aku bisa mencapai mimpi aku, dan apakah worth it gitu. Dan aku ngelihatnya pada saat itu ya, sebelum masuk bisnis ini, semua jawabannya tidak. Nah, kalau udah semua jawabannya tidak, kan berarti harus ada perubahan yang aku ambil. Makanya aku yakin banget di sini aku bisa sukses karena aku tahu apa yang aku lakuin sebelumnya itu nggak bisa begitu gitu. Wow. Kalau aku sih tadi ada satu kata yang betul-betul sangat menusuk ya pada saat waktu Vicky bilang kita harus cek realita. Betul, Yes. karena gini, apa yang komentar dari orang adalah hak orang untuk kasih komentar. Yes. Tapi yang jalankan hidup kita sendiri. Yes. Jadi tadi Vicky, kenapa kamu yang tadinya bisa benar-benar make a difference, karena yang kamu fokuskan adalah kamu dihadapkan dengan pilihan, tetapi kamu mau memilih untuk kamu memilih fakta hidup kamu. Kamu tadi ada pilihan, seberapa nih aku semakin dekat atau aku semakin jauh dari impian yang aku mau. Kalau aku terus-menerus lakukan hal yang sama, apakah itu bisa merubah hasilnya? Nah, itu yang saya sangat suka dari kamu, Vicky. Makanya aku bisa lihat bahwa kamu sudah melakukan juga ambil satu hal yang berbeda dari Vicky sebelumnya. Karena saya masih ingat waktu pertama kali ya, kamu, aduh, gitu ya. Memang betul-betul seperti kayak kita bunga-bunga, tiba-tiba ada bunga yang mekar sekali masuk, wah jadi pusat perhatian ya, wah kamu yang masih malu-malu. Tapi kita lihat perjuangan kamu mau yang kamu lawan bukannya yang di luar, yang kamu lawan adalah yang ada di dalam diri kamu sendiri. Yes. Kamu kasih vitamin ke diri kamu mulai melihat dan kamu lihat kenyataan. Kamu lihat tadi bahwa Restu ya maupun Sabina ya, JJ ada perubahan. Kamu tidak menutup diri. Saya lihat banyak orang yang sudah lihat hasil masih tetap mau menutup diri, tidak melihat, boro-boro mau lihat berpegang pada tadi ya fakta hidup. Even udah lihat faktanya aja masih nggak hidup-hidup gitu loh. Luar biasa. Mungkin ada pertanyaan lagi yang mau diajukan. Iya sih. Sebenarnya Vic mau nanya, tadi kan Vicky ada sempat mention ya, oke, Vicky ada impian gitu loh, dan ini adalah satu kendaraan yang bisa membantu Vicky untuk capai impian gitu. Ini something yang Vicky belum pernah bisa lihat atau rasakan di bidang apapun yang Vicky kerjakan sebelumnya gitu. Nah, aku yakin juga di antara viewers kita di sini semua yang ada di tempatnya pasti punya impiannya masing-masing. Karena definisi kesuksesan dari setiap kita itu kan beda-beda. Tapi buat Vicky sendiri, apa sih yang membuat Vicky bisa merasakan bahwa bisnis ini itu adalah satu kendaraan yang bisa membantu Vicky untuk capai impian Vicky? Iya, sebenarnya sih dari awal dari diri sendiri dulu ya. Kayak aku merasakan banyak hal yang berubah yang ke arah yang lebih positif gitu. Kalau misalnya dari dalam diri sudah berubah gitu, udah punya mindset yang benar, aku percaya jalannya pasti akan ada aja, akan kebuka gitu. Jadi dan disupport dengan sistem yang seperti ini yang ada di bus, udah kayak it's a match made in heaven gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya kesempatan ini aku nggak maksimalin sepenuhnya gitu. Makanya untuk mencapai impian aku, menurut aku di sini sih enaknya aku bisa mapping. Aku tahu apa yang aku kerjain sekarang tuh nggak akan sia-sia. Dan semua bisa diukur gitu ya, Vic ya? Yes, itu dia. Nah, Vicky sendiri kan jalanin bisnis ini kan bersama pasangan kan. Boleh cerita nggak dinamikanya justru setelah dijalankan bersamaan sebagai pasangan, kayak bagaimana dinamikanya, Vicky?
Senangnya sih kita untungnya ya udah tahu, kita udah set dan clear banget apa yang kita pengenin untuk masa depan kita. Jadi kita ngejalaninnya bener hand in hand, bener-bener teamwork gitu. Kita juga belajar kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi kita bisa mulai saling mengisi dari situ. Lucunya kita ini selain bisnisnya juga grow, kita personally juga grow gitu. Jadi lebih banyak lah yang kita bisa omongin, kita spend time lebih banyak waktu juga bareng. Plus menurut aku Restu itu juga salah satu rumah contoh yang sangat baik ya untuk aku gitu. Dia nggak pernah memaksa aku untuk ada di bisnis ini, tapi aku bisa lihat perubahan-perubahan yang jauh lebih positif di dalam diri dia, dan itu kan menular ke aku gitu. Aku juga jadi semangat karena dia seperti itu gitu. Jadi plusnya sih banyak banget sih ngerjain berdua di sini. Jadi itu bukti ya, Bik, ya, yang menular tuh bukan hanya virus corona. Benar. Positivity itu menular ya, Bik, ya. Semangat itu menular banget, positivity itu menular. Oke, tadi ada satu poin yang aku tangkap dari Vicky ya. Maksudnya Vicky ada sempat cerita bukan hanya secara bisnis gitu di Jakarta berdua juga grow, tapi kayak juga personally gitu loh, juga secara attitude maupun karakter itu juga ada pertumbuhan. Mau nanya dulu nih, Vic, ya kalau misalkan dari segi yang bisnis grow as in like financially gitu loh, maksudnya how is it different gitu dibandingkan yang sebelum-sebelumnya? Jauh banget ya, karena kan sebenarnya pekerjaan kita bidangnya dulu sama ya, sama-sama ada di entertainment. Itu ya gak pasti ya gitu. Dan aku sebenarnya sangat tidak nyaman dengan ketidakpastian itu. Aku nggak tahu apakah bulan depan akan sama atau apakah tahun depan akan sama. Itu tuh bikin jadi very worried gitu. Nah kalau misalnya di sini sih kita enaknya banget, kita bisa planning, kita tahu strateginya mau seperti apa, dan kita kayak bener-bener clear. Kita bisa set standar kita maunya seperti apa di masa depan. Jadi menurut aku tuh kayak it's really good for our peace of mind sih di sini. Jadi stabilitas. Yes, jadi bicara mengenai stabilitas keuangan gitu ya, Vic, ya, maksudnya. Yes. Oke, jadi bicara mengenai stabilitas keuangan ya something yang mungkin Vicky belum bisa dapatkan sebelumnya. Doesn't mean itu nggak bagus, itu bagus gitu loh. Cuma tidak sesuai dengan apa yang Vicky mau gitu loh. Dan Vicky bisa temukan itu yang ada di bisnis ini karena memberikan financial stability, betul ya Vicky ya? Yes. Saya mau tambahin dong Vicky, menarik tadi waktu kamu bilang di tempat yang lalu besar sih besar, tapi nggak pasti. Benar. Ya, ini menarik loh. Banyak orang yang berpikir jalanin asuransi income-nya nggak pasti ya, betul nggak? Iya. Tapi ternyata setelah dijalanin, growth-nya itu yang nggak pasti ya. Benar, growth-nya yang nggak pasti, itu harus dicatat banget tuh. Nggak begini ya, pertumbuhannya ya nggak pasti ya. Dan satu hal lagi ya, ini juga tadi ada sampaikan bahwa di sini semuanya itu bisa di plan ahead gitu ya, Vic, ya, direncanakan. Yes. Jadi kayak misalkan berapa jumlah income yang saya mau gitu, kita bisa ukur, dan ini adalah effort yang waktu yang kita harus alokasikan untuk bisa mendapatkan jumlah income seperti itu, benar ya, Vic, ya? Yes, bener banget. Jadi kita sama sekali nggak bergantung sama orang lain gitu. Kalau misalnya aku kan dulu lumayan bergantung sama yang namanya casting, sama look, sama segala macam, itu kan jadi suatu faktor gitu. Vic, kalau misalkan dari segi personality-nya, Vic, tadi juga ada di-mention secara attitude, karakter, transformasi apa, Vic, yang terjadi? Secara karakter, well, aku di sini jadi lebih banyak grateful-nya ya gitu, karena aku tahu ada sistem yang seperti ini dan join ada di sini tuh aku bisa bantuin diri aku sendiri dan bisa bantuin banyak orang. Jadi it gives my life a more purpose and meaningful life. Dan menurut aku itu penting banget ya untuk my stable mind, untuk keep me sane, untuk keep me going, itu untuk nggak gitu-gitu aja, nggak jalan di tempat. Karena kalau misalnya kita udah mulai stuck, itu udah mulai bahaya. Kita mesti mikir gimana caranya untuk keluar dari zona nyaman itu. Aku percaya banget sih kita harus terus-terusan grow. Wow, jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, Vicky dan pasangannya itu Restu yang punya pencapaian yang luar biasa loh di tahun lalu. Hampir semua pencapaian yang atau challenge yang diberikan oleh Alias itu juga disabet semua gitu loh. Jadi itu satu bukti gitu loh bahwa yang namanya mereka berdua ya, terutama Restu belum genap 2 tahun
Vicky juga baru 1 tahun bergabung di bisnis ini gitu loh. Jadi kayak udah memberikan satu transformasi terhadap hidup yang luar biasa gitu loh. Jadi kayak bagi teman-teman di luar sana yang masih consider atau masih ragu atau masih apa, ya kita bisa dengar success story langsung dari Vicky ya. Mungkin Indonesia ada mau tanya lagi. Itu kan biasanya banyak orang yang memerlukan image. Ya, Oke. benar ya kita kata-kata itu. Yeah. Nah, Vicky sendiri kan sudah ada tuh dulu yang digambarkan orang sebagai apa. Nah, waktu Vicky terjun di sini, apakah Vicky merasa gambaran diri kamu itu jadi berubah? Jadi khawatir ditinggalin teman-teman dan lain sebagainya. Gimana kamu menyikapinya? Enggak sih, sebenarnya ya aku memang ada pemikiran, aduh jaga image gimana gitu. Cuman aku tahu apa yang aku mau omongin, apa yang aku sharingin itu baik gitu untuk orang gitu. Dan aku nggak mau mendasari hidup aku by response orang. Jadi mau orang itu ngomong apa atau kayak ada omongan-omongan yang nggak enak ya udah nggak apa-apa gitu. Karena sebenarnya my intention was a good intention gitu. Jadi aku nggak worry kalau misalnya yang namanya orang ngomong apa sih, aku fokus aja sih sama impian aku fokus pengen bantuin orang, harusnya sih itu translates ya energinya. Harusnya orang juga get it lah gitu. Oke. Jadi bukan berarti seorang Vicky itu istilahnya jalanin sesuatu itu mulus-mulus, tetap aja ada komentar ya. Tetap Jadi, ada aja pasti. Benar. Jadi kamu sendiri yang memilah komentar mana yang kamu mau masukin ke kepala kamu, yang mana komentar yang mana yang kamu juga jangankan masuk kiri keluar kanan, even masuk pun kamu nggak kasih, kira-kira gitu kali ya. Iya, lewat aja gitu. Lewat aja. Karena kamu sudah tahu, kamu memang fondasinya, saya lakukan ini, saya mau bantu orang. Jadi kamu mau punya hidup yang berarti, meaningful life, yang tadi kamu sampaikan. Jadi apapun yang kamu akan hadapi atau yang sedang dihadapi, kamu anggap itu adalah wajar-wajar aja. Apakah kamu waktu itu mendalami dunia entertainment atau bukan dunia entertainment, dimanapun pasti bisa kita hadapin yang seperti itu omongan orang. Kira-kira gitu ya, Vicky ya. Yes, tetapi bener banget. apa yang kamu lihat ada benefit-benefit yang bisa membantu kamu untuk jauh lebih bertumbuh, kamu fokusnya di situ. Kira-kira begitu kalau saya tangkap. Bener banget. Benar ya. Oke. Nah, Vicky sendiri sekarang, sebagaimana kamu enjoy-nya untuk lakukan ini? Apakah kamu ambil ini seperti kayak, aduh, gua harus kejar target, atau kamu bisa sikapi dan merasa kamu, tadi kan saya dengar kamu begitu lebih banyak grateful-nya di sini ya. Yeah. Apakah kamu lebih enjoy dengan prosesnya? Yang mana? Bebannya atau, waduh, target, atau kamu lihat kayak gimana? Coba bisa sharing di sini. Mungkin kalau aku lebih strategis aja sih sama Restu gitu. Kalau misalnya mikirin target, aduh kayaknya nggak ada habisnya ya kalau ngejar-ngejar kayak gitu. Jadi aku fokus sama prosesnya yang harus dijalanin sih. Karena ya nggak ada sesuatu yang instan gitu. Aku percaya semua harus melewati proses. Nah, terus kita cuma bisa enjoy prosesnya itu. Karena end goal itu bukan, ya itu tujuan, cuman kan prosesnya juga harus kita lewatin satu-satu, kita ingat dan kita pelajari. Gitu. Itu kan yang bikin kita jadi tambah bertumbuh. Wow, itu luar biasa sekali ya. Kayak tadi kamu bilang, kita mikirin target seperti kayak bukan usaha milik kita ya. Tapi kamu benar-benar karena kamu melakukan bisnis dan kamu tahu bisnis itu harus ada prosesnya. Jadi nggak ada yang instan ya. Kita makanan yang instan aja juga kita kangen sama makanan yang harus diolah ya, benar ya. Nah, jadi kamu fokus untuk ngapain begitu ya, pada saat saya enjoy aja prosesnya, maka kamu juga bisa hati juga lebih tenang, bisa lebih happy, sehingga aura-aura itu pun juga menebarkan hal yang sama ketimbang stres, beban-beban tidak bisa memperpanjang sehasta hidup kita ya, Vicky ya. Oke. Chris ya, ada yang bertanya lagi? Ini mungkin banyak yang nanya juga nih daripada viewers kita nih ya, Vicky ya. Ini Vicky ini sebenarnya di endorse gak sih sama Bu?
Enggak lah ya, ini udah keputusan yang diambil sendiri sih, sama sekali nggak ada endorse, nggak pernah di endorse juga sih sama sama yang kayak gini, belum pernah sih. Ini memang keputusan pribadi yang aku ambil sendiri gitu, dan aku jalanin sendiri setiap prosesnya gitu. Jadi nggak ada sih yang namanya dibayar untuk ngomongin ini, sama sekali nggak ada sih. Vic, on a scale of 1 to 10, how happy are you in this business? 10, 11 kalau bisa. Tuh ya, bagi teman-teman ya di luar sana yang masih benar-benar belum mensyukuri ada di bisnis ini, harus dengar tuh pesannya Vicky ya. Jadi udah 1 tahun ya di sini. Iya, udah 1 tahun nih bulan ini. Aduh, happy sekarang kita bisa kalau jalan-jalan bisa sama-sama ya. Iya, itu dia, sama semuanya, sama sahabat, sama pacar, sama teman-teman gitu, kayak wah seru banget sih. Iya, wah let's go. Vic, ini nih, kita mau ada sesi 15 menit tanya jawab dengan kita punya viewers. Hari ini Vicky oke ya? Yes. Ya, jadi bagi teman-teman yang memang mau bertanya, ya, aku sama Ibu Lisha di sini kita standby, kita punya live session. Jadi bagi teman-teman yang memang mau tanya, kita akan pilih mungkin 3 pertanyaan aja supaya Vicky bisa bantu jawab untuk 15 menit ke depan. Oke? Kita tunggu ya berapa pertanyaan Anda yang masuk ya. Ya, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke Vicky. Nah, Vicky sendiri waktu kamu lakukan ini, ada nggak kehabisan ide, aduh kepada siapa nih orang yang aku juga harus berbagi? Atau kamu selalu at any time kamu bisa berbagi? Gimana Vicky? Dilihat yang tadi kamu sudah cerita. Iya, proses ya Tante, ya awal-awalnya sih nggak terlalu mudah, karena kan aku udah lumayan lama mikir, aduh introvert, aduh nggak bisa, aduh nggak ini. Jadi suatu proses juga yang aku jalanin untuk pada akhirnya aku ingat kata-kata Tante Lisha sih kemarin sempat ngomong, jangan taruh bagaimananya di awal, taruh bagaimananya di akhir. Itu nempel banget di aku sampai aku sekarang kayak kebawa-bawa tiap apa-apa. Pokoknya bagaimananya jangan di awal, pokoknya taruhnya di akhir. Pasti ada jalannya kalau taruhnya di akhir. Iya. Jadi memang bener-bener gila ya, gali ilmu langsung action ya kamu ya. Yes, bener banget. Dari itu langsung sekarang masuk ke sini, mentok di sini. Oke, berarti bagaimananya kita taruh di belakang sehingga ada aja ide ya. Berarti segala sesuatu memang ada kerikil-kerikil yang harus kita hadapi. Kira-kira gitu ya Vicky ya. Tapi itulah yang membuat kita menjadi sehat senantiasa ya. Yes. Betul nggak? Karena kan kalau misalnya kita juga semua, bayangin ya, kalau jantung juga detaknya juga lurus aja kan berarti orang pukul-pukul supaya hidup lagi ya. Nggak ada yang lurus ya. Kita juga mau ada turun naik, tapi kita udah tahu arahnya kemana gitu ya. Yes. Oke, udah ada pertanyaan? Udah ada nih Vic, beberapa pertanyaan yang masuk, coba kita curate ya. Yang pertama Vic, apa sih tantangan terberat yang dihadapi selama ini dalam menjalankan bisnis bersama Restu juga? Apakah ada penolakan? Terus apakah dijauhi teman juga? Ada yang nanya begitu gitu lah. Nanti biar Vicky yang jawab sendiri. Aduh, kalau namanya penolakan sih pasti ada ya, nggak ada di hidup ini yang nggak ada penolakan. Tuh hebat banget orangnya kalau nggak pernah ditolak. Aku juga bingung. Harus bawa pistol kemana-mana. Iya kali ya, harus bawa pistol kemana-mana. Aku bingung. Penolakan pasti ada ya, tapi aku tahu kalau misalnya hidup ini pasti ada penolakan, jadi ya udahlah gitu. Apa sih yang aku bisa belajar dari penolakan itu? Itu sih kalau misalnya soal penolakan ya. Kalau misalnya gimana menjalankan bisnis berdua, susahnya apa, ya mungkin kita sama-sama adjust kali ya. Kita masih belajar juga apa sih kekurangan dan kelebihan kita supaya kita sama-sama bisa saling mengisi gitu. Kita terus mesti belajar dari situ sih. Gimana sih strateginya untuk tim, gimana strateginya untuk ini, untuk itu. Jadi kayak lebih ke situ sih, lebih teknis-teknis aja sih. Good ya, jadi bagi teman-teman yang menjawab ya, penolakan itu hal yang biasa gitu loh. Jadi ingat-ingat lagi justru dulu waktu masih muda juga banyak yang cintanya ditolak gitu kan. Itu udah hal yang umum, hal yang biasa. Jadi kayak di sini juga jadi hal yang biasa gitu ya. Lagi pula juga kalau dipikir-pikir, kalau misalnya kita ngomong ke 10 orang, ya kan? Terus kemudian ada 8 bilang tidak,
Kenapa kita nggak syukuri yang 2 bilang iya? Iya betul. Ya kan? Kenapa kita fokusnya sama yang 8 itu? Iya Justru benar. kita harus tahu apakah yang 8 itu akan mempengaruhi masa depan kita. Kenapa kita Yes. ikut yang itu, ya kan? Masih Yes. ada beberapa yang say yes. Ya. Benar-benar banget. Ini ada pertanyaan yang hot lagi nih, Bek, berhubungan Oke. dengan kondisi yang kita lagi hadapi saat ini gitu loh, Bek. Gimana kan kalau Christian tahu nih, Restu sama Vicky justru di situasi corona ini, di situasi stay at home ini, tapi jumlah meetingnya jadi jauh lebih banyak, jauh lebih efektif. Bahkan juga ada BI dan BP-nya Restu Vicky juga yang malah jadi semangat banget, jalan banget gitu loh, meeting itu jadi full. Iya. Gimana sih ngadepin situasi seperti ini? Karena banyak yang tanya, mereka ada kesulitan sendiri gitu loh dalam mengajak orang untuk Zoom meeting dan lain sebagainya. Tapi kalau Vicky dan Restu berbanding terbalik, justru semakin sibuk. Iya, kita waktu itu awal-awal sempat bingung juga ya, kita lumayan nyari juga gimana nih caranya kita bisa tetap produktif di masa-masa yang seperti ini. Sedangkan kita tahu faktanya kalau bisnis kita di situasi yang sekarang ini malah striving. Jadi apa yang bisa kita maksimalin sih sebenarnya. Jadi dengan adanya Zoom, kita ya maksimalin aja si Zoom itu. Dan lebih efisien karena kan kita nggak keluar-keluar nih sekarang. Kita cuman butuh gadget, kita butuh internet, kita ketemu sama orang juga berarti operationalnya itu jadi zero. Tapi kita bisa maksimalin tiap jam gitu. Tiap jam kita meeting 1 jam, habis 1 jam sama siapa lagi, next. Jadi dalam 1 hari bisa lebih dari 5 orang gitu. Jadi harinya juga lebih produktif. Jadi tetap sih, taruh bagaimananya di belakang. Selama kita tahu, itu aja. Hebat ya, jadi Vicky memang punya growth mindset ya, dan kuncinya aja di situasi seperti ini, kita bukan menangisi keadaan, malah beradaptasi ya, Vicky ya? Yes, harus banget. Jadi memang betul sih, dalam hal kita menghadapi kondisi apapun adalah apakah kondisi itu mempengaruhi kita atau kita mempengaruhi kondisi itu ya. Yes. Jadi kalau misalnya itu kembali lagi satu keputusan yang hal yang berbeda sesuai dengan tema kita MAP itu, pada saat kita menemukan segala sesuatu yang di depan, kita tidak bisa nyeselin, kita nggak bisa juga melarang, kita tidak bisa kontrol. Tetapi yang terpenting adalah diri kita sendiri, kita bisa kontrol gitu loh. Apakah kita itu terbawa terhadap situasi dan kondisi, atau kita berpikir bahwa, wow, saya lagi mau diajarin apa dari keadaan ini, dan bagaimana saya juga bisa bertumbuh dalam setiap keadaan. Jadi pada saat kita lakukan seperti itu, pasti ada ide-ide yang kita akhirnya bisa conquer keadaan itu sendiri. Paling tidak kita tidak conquer keadaan, tapi kita bisa conquer kita punya diri sendiri. Iya. Kita Pokoknya kita keluar dari karantina ini jauh lebih baik sih. Pada intinya kita harus tanemin itu, kalau selesai karantina kita harus lebih baik gitu. Apa yang bisa kita kerjain sekarang kita kerjain. Ya. Itu tadi pagi pun juga saya lagi sangat bersyukuri karena kenapa ya? Kita, apa yang perlu kita ngoceh lagi, kita even di dalam rumah, kita masih bisa melakukan aktivitas. Can you imagine, bisa nggak bandingkan? Saya keinget sekali waktu mertua saya, selama 5 tahun dia di atas ranjang saja karena kena stroke. Sama-sama lo di dalam rumah. Tapi lebih bosan nggak sih itu? Jadi kalau saya udah lihat yang kayak begitu, saya sangat bersyukuri. Nggak ada satupun yang harus dibikin kesel gitu dengan kita juga ada di dalam rumah ya, kayak gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi nih, Bek. Marketnya Vicky. Jadi rata-rata daripada partner Vicky ataupun klien Vicky itu siapa rata-rata? What's your market? Market masih, ya kemarin sih masih teman-teman deket ya, teman-teman deket sama aku kan suka olahraga. Jadi ya memang di sekitaran tempat olahraga juga, ya masih itu sih. Betul ya. Justru yang banyak orang di luar sana yang aneh ya, nggak mau approach teman dekat. Cuman kalau Vicky justru teman dekat. Kenapa tuh, Vicky? Karena aku peduli sih sama hidupnya mereka. Aku nggak pengen mereka kenapa-napa. Dan aku tahu ini hal yang essential gitu untuk hidup seseorang gitu. Jadi yang pasti yang pertama aku deketin keluarga, sahabat, deket. Pokoknya ring satu. Pokoknya mereka harus tahu gitu. Terpenting bagi aku. Nah, Vic, initially kan juga Christian tahu tuh Vicky agak, maksudnya nggak mudah juga waktu mencoba untuk educate orang tua sendiri pentingnya berasuransi. Nah, tapi waktu apa yang membuat Vicky terus persisten gitu loh, dan ke keluarga justru. Boleh sharing nggak?
Kalau sama keluarga sih, I know for a fact deep down inside, I wanted, pertama aku ngambil asuransi buat diri aku sendiri, it's a love letter, itu surat cinta untuk keluarga aku, untuk teman-teman aku. Kalau misalnya aku kenapa-napa, aku bisa take care diri aku sendiri. Sama halnya dengan aku cerita kenapa orang tua aku harus punya gitu. Jadi itu juga salah satu love letter. Kalau misalnya kenapa-napa, aku pengen keluarga ini gak terkena bencana financial sama sekali lah gitu. Dan itu prosesnya lama sih, prosesnya ya hampir setahun kali ya, hampir setahun. Cuman akhirnya papa bisa ngeliat kalau apa yang aku lakuin tuh dari dalam banget. Emang I truly care about my family, jadi dia get it gitu. Oh iya, ini perlu, ini penting banget gitu. Boleh Jadi tahu memang nggak, Vic? lama sih. Boleh tahu nggak, Vic? Sekarang papa, mama melihat Vicky, terus juga ada adik ya. Vicky kan 2 bersaudara, ada adik, satu lagi masih kuliah. How do they see you gitu doing this business? Apakah ada perubahan-perubahan yang mereka juga rasa terjadi dalam diri Vicky? Iya, awalnya mereka sangat tidak setuju ya dengan Vicky resign dari kerja kantoran gitu. Karena kayak, kamu mau jalanin ini kan bukan kamu sama sekali. Kamu kayaknya nggak bisa deh gitu. Udahlah di kantor yang sekarang aja udah enak, apa sih susahnya gitu. Cuman aku percaya kalau di sini aku bisa sukses. Jadi aku bilang kayak, ya mohon blessingnya aja, doain aja gitu. Sampai akhirnya aku sekarang bisa jauh lebih di atas waktu aku pas di kantor kemarin gitu. Mereka kaget sih, mereka yang kayak pas aku kasih lihat achievement apa segala macam yang kayak, ini beneran kamu bisa begini gitu. Jadi lucu juga sih, kayak iya sih sebenarnya this is me gitu. Jadi senang sih bisa bikin mereka bangga in some ways yang mereka nggak pernah pikir aku bisa gitu. Itu sesuatu yang baru juga sih buat aku. Ya, ini sebenarnya ya, kita kalau nggak mau kasih diri kita sebagai satu kesempatan mengambil sesuatu, kita nggak pernah tahu loh potensi kita udah sampai sebatas apa, ya kan? Sayang sekali, tetapi Vicky luar biasa karena kamu mengizinkan diri kamu untuk mengambil satu kesempatan untuk lakukan apapun, bahkan tadi ya orang tua sendiri lo udah larang ya, tapi kamu hanya minta yang saya suka, kamu bilang minta doa restu ya, bukan doa restu lagi, kamu punya restu gitu loh, udah dapat restu. Doa restu. Jadi maksudnya kamu minta blessing dari orang tua itu penting sekali, tapi kamu betul-betul make it sehingga orang tua bukannya, atau orang-orang di dekat kita itu bukannya mereka itu jahat melarang kita. Mereka karena sayang kita, mereka hanya dengar dari orang-orang sehingga mereka ada worry. Tetapi satu-satunya untuk menghilangkan worry mereka adalah tunjukin aja hasilnya gitu kan ya. Pada saat kita itu ada kemajuan, mereka juga pasti senang dan mereka doakan terus kok itu. Yes. Ya. Jadi kuncinya itu sebenarnya kita minta blessings dan tunjukkan dengan hasil gitu ya, Vic ya. Yes, benar banget. Dan izinkan diri kita sendiri gitu loh untuk ambil opportunity itu. Dan sebenarnya makanya Vicky dalam waktu 1 tahun benar-benar nggak buang-buang waktu dan tunjukkan hasilnya, dan pada akhirnya sekarang orang tua juga jadi dukung gitu ya, Vic ya. Yes. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir nih, Vic. Ini banyak banget actually dari tadi yang nanya beberapa orang. Ya, terakhir waktu kerja di company itu boleh tahu nggak dapat penghasilan berapa per bulan? Wah, aku harus kasih tahu nih. Harus kasih tahu, Vic. Ya, apa-apa juga sih, itu kan masa lalu ya. Yang di kantor ya? Iya. Yang di kantor aku terakhir 10 juta. Dengan segudang pengalaman di dunia modeling dan entertainment dikasih cuma 10 juta, Vic? Iya, karena kan baru pertama kali kerja kantoran di umur 27 tahun. Gitu. Nah, Vic, ada yang tanya tuh, Restu dan Vicky sekarang jalanin bisnis ini barengan kurang lebih hampir 2 tahun terakhir, udah berapa hasilnya, Vic? Itu dikasih tahu juga ya? Ya, oke deh. Naiknya 100% sih, jadi kita ada di angka 106 sekarang. Wah, itu lebih dong, Vic. Itu lebih ya? Oh my god, I'm so bad at math, I'm sorry. 1000%, Vic. 1000%, sorry. Sampai speechless ya, Vic, dia ditanya begitu. Yes, Teman-teman, kalau
kali lipat loh. Ini 1000 kali lipat. 1000%. Ya, 1000%. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang memang benar-benar masih bilang kayak apakah gue bisa achieve angka segitu, udah banyak loh yang membuktikan actually bukan hanya Vicky gitu dan Restu, tapi kayak mereka berdua di sini udah bisa dapatkan itu. Mungkin bisa jadi dulu di dunia entertainment pernah dapat angka yang lebih gede gitu loh, tapi yang mereka dapatkan di sini adalah stability dan yang kedua adalah sustainability gitu. Yes. Benar ya Vicky? Bener banget. Di sana Oke. kayak bulan depan nggak tahu gimana. Kalau di sini bulan depan udah pasti. Oke, jadi bagi teman-teman